sahabat biologi, kembali lagi bersama aku Hilda Safira di Ilmu Biologi. Di video kali ini kita akan membahas tentang hasil pengamatan di kegiatan 5, yaitu kelainan pada darah dengan menjawab soal-soal yang ada di LKM mencari sumber-sumber terpercaya yaitu internet. Baik, kelainan yang pertama yaitu ada anemia. Anemia dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan yang bisa ringan sampai berat. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin, bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen, berada di bawah normal. Orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter untuk wanita. Apabila kadar hemoglobin di bawah 8 gram per desiliter, anemia sudah tergolong berat dan disebut dengan anemia gravis. Selanjutnya yaitu jenis, penyebab, dan cara pencegahan anemia. Yang pertama yaitu anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia yang paling umum. Kondisi anemia ini ditandai dengan jumlah sel darah merah sehat di bawah normal. Kondisi ini terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi, yaitu komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Sejumlah kondisi bisa menyebabkan anemia defisiensi besi, termasuk pola makan rendah zat besi, kehamilan, perdarahan kronis seperti akibat luka di saluran cerna atau menstruasi, gangguan penyerapan zat besi, efek samping obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti kanker, radang usus, dan myom. Selanjutnya yaitu anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Tubuh membutuhkan vitamin B12 dan folat untuk membuat sel darah merah baru. Kekurangan salah satu atau kedua vitamin tersebut bisa menyebabkan anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Jenis anemia ini dapat terjadi akibat pola makan rendah kandungan kedua vitamin tersebut. Selain itu, anemia kekurangan vitamin juga bisa terjadi karena tubuh sulit atau gagal menyerap folat ataupun vitamin B12. Kondisi ini juga disebut anemia perniciosa. Penanganan anemia ini umumnya berupa perubahan pola makan serta pemberian suplemen vitamin B12 dan asam folat untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan kedua asupan tersebut. Selanjutnya yaitu anemia hemolitik. Anemia ini terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantinya dengan sel darah sehat yang baru. Penyebab anemia hemolitik cukup beragam, mulai dari penyakit keturunan seperti thalassemia dan G6PD, penyakit autoimun, infeksi, efek samping obat, hingga gangguan pada katup jantung. Pengobatan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dan penyebab terjadinya anemia hemolitik. Penanganan yang diberikan bisa berupa transfusi darah, pemberian obat-obatan kortikosteroid, atau operasi. Selanjutnya yaitu ada anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan anemia yang perlu diwaspadai karena berisiko tinggi mengancam nyawa. Kondisi ini terjadi saat tubuh tidak dapat menghasilkan sel darah merah dalam jumlah cukup akibat gangguan di sumsum tulang, yaitu produsen sel darah di dalam tubuh. Anemia aplastik dapat diturunkan dari orang tua, namun bisa juga terjadi akibat infeksi, efek samping obat-obatan, penyakit autoimun, terapi radiasi pada kanker, serta paparan zat beracun. Kondisi ini umumnya diatasi dengan pemberian antibiotik dan antivirus jika terdapat infeksi, transfusi darah, transplantasi sumsum tulang, atau pemberian obat penekan daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu cara pengobatan anemia. Yang pertama ada transfusi darah dengan pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, dan mengonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Selanjutnya yaitu leukemia atau kanker darah. Biasanya ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasinya yang berupa sel-sel abnormal dalam darah tepi atau sel blast secara berlebihan yang menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal sehingga mengakibatkan fungsinya terganggu. Penyakit leukemia ini disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Lalu, faktor risiko terjadinya leukemia ini yang pertama, memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome, menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia, lalu memiliki kebiasaan merokok,
pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi, dan bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia, misalnya benzen. Selanjutnya yaitu cara pengobatan leukemia. Pengobatan untuk penderita leukemia akut tipe AML dan ALL hanya bisa dilakukan dengan kemoterapi. Sementara leukemia jenis kronis atau kronik myeloid leukemia atau CML adalah jenis yang bisa sembuh dengan obat atau pil imatinib yang mampu mengontrol produksi darah di limfa. Selanjutnya yaitu ada thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Kurang darah yang dialami penderita thalassemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk hingga sesak napas. Akibatnya, aktivitas penderita thalassemia akan terganggu. Lalu, gejalanya yaitu mengalami anemia yang membuat penderitanya merasa mudah lelah dan lemas. Gejala ini biasanya muncul pada saat 2 tahun pertama kehidupan, akan tetapi bagi penderita thalassemia yang ringan atau minor, anemia bisa tidak terjadi. Selanjutnya, cara mengobati. Thalassemia merupakan kelainan genetik yang berkepanjangan sehingga perawatannya perlu dilakukan seumur hidup. Penderita thalassemia akan melalui transfusi darah berulang untuk menambah sel darah yang kurang. Pada kasus thalassemia yang parah, dokter mungkin akan menganjurkan penderita untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Tetapi tidak semua penderita thalassemia membutuhkan transfusi darah. Penderita thalassemia minor hanya memerlukan memeriksakan rutin dan transfusi darah pada kondisi tertentu, misalnya setelah melahirkan atau operasi. Oke sahabat, itu tadi hasil pengamatan dari kegiatan 5 dengan menjawab soal-soal yang mencari di beberapa internet sumber terpercaya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat!